Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mahasiswa Universitas Siliwangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Vokasi Perbankan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu analisis rekomendasi saham industri perbankan pada tahun 2024. Seperti yang kita ketahui, sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang krusial dalam perekonomian Indonesia, dan tahun 2024 diprediksi akan menghadirkan tantangan sekaligus peluang baru bagi para pelaku pasar dan investor. Industri perbankan selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti kebijakan moneter, inflasi, suku bunga, serta stabilitas ekonomi global. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana tren ekonomi yang berkembang, termasuk perkembangan digitalisasi perbankan akan berdampak pada kinerja saham-saham bank di tahun 2024. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang analisis fundamental perekonomian pada tahun 2024, analisis fundamental industri perbankan tahun 2024, analisis fundamental perusahaan Bank BCA, BRI, Mandiri, dan Bank BTN tahun 2024, dan analisa teknikal harga saham perusahaan Bank BCA, BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN tahun 2024, sekaligus rekomendasi saham industri perbankan tahun 2024. Di sini kami akan memberikan sedikit wawasan atau gambaran terkait saham-saham perbankan yang memiliki potensi baik di masa depan, serta bagaimana investor dapat memanfaatkan peluang yang ada dengan lebih bijak. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hasna Amalia dengan NPM 223404128. Sebagai moderator, saya akan memandu jalannya diskusi kali ini. Dan untuk teman-teman saya agar memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rahmat Nur Maulana, NPM 103. Saya Ilma Alfiana, NPM 223404142. Saya Muhammad Taufiq Rahman dengan NPM 223404106. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pembahasan kepada rekan-rekan saya agar membahas selanjutnya. Silakan. Di sini landasan teori pasar modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagi instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk uang atau modal sendiri. Pasar modal dapat dikatakan pasar abstrak, di mana yang diperjualbelikan adalah dana-dana jangka panjang, yaitu dana yang keter, keter, ka- keterikatannya dalam investasi lebih dari 1 tahun. Next. Saham. Saham merupakan tanda bukti atau sertifikat kepemilikan suatu perusahaan dan pemilik yang memiliki hak kepemilikan atas penghasilan yang dimiliki suatu perusahaan. Pembentukan harga saham. Harga saham adalah harga yang terbentuk sesuai permintaan dan penawaran di pasar jual beli saham dan biasanya merupakan harga penutup. Eh, Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan meliputi satu, ekspektasi keuntungan. Dua, prospek pertumbuhan perusahaan. Tiga, aksi korporasi. Empat, kondisi ekonomi makro. Dan selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Satu, kebutuhan likuiditas. Dua, perubahan portofolio. Tiga, prospek perusahaan. Next. Next. Harga saham tidak hanya ditentukan oleh interaksi antara penjual dan pembeli, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, yaitu satu, kinerja perusahaan, laba, pendapatan, efisiensi operasional. Dua, kondisi makroekonomi, tingkat suku bunga, inflasi, pertumbuhan ekonomi. Dan ketiga, sentimen pasar, berita perusahaan, peristiwa tertentu, psikologi investor. Next. Dan di sini
Ada analisa saham. Eh, Satu, analisis fundamental ekonomi, analisis fundamental industri, analisis fundamental perusahaan, dan terakhir analisis teknikal. Next. Untuk pembahasan yang pertama, ada analisa fundamental perekonomian makro tahun 2024. Satu, perekonomian global pada triwulan 2 2024. Perekonomian global mengalami stagnasi dan ketidakpastian terutama akibat meningkatnya ketegangan geopolitik seperti konflik di Timur Tengah dan Rusia-Ukraina. Inflasi global khususnya di negara maju seperti AS masih di atas target, memaksa The Fed untuk mempertahankan suku bunga tinggi hingga Juni 2024. Meskipun ECB memangkas suku bunga, kekhawatiran politik menjelang pemilihan presiden AS pada November 2024 menambah ketidakpastian. The Fed mempertahankan suku bunga di 5,25% sampai 5,50% untuk 7 kali berturut-turut dan tidak merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi AS sebesar 2,1% untuk 2024. Pada September 2024, mereka merencanakan pemangkasan suku bunga pertama sejak di Maret 2020. Di Inggris, BOE juga mempertahankan suku bunga acuan, sedangkan PBOC di Tiongkok mempertahankan suku bunga dan berencana menggunakan kebijakan secara fleksibel. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,2% untuk 2024, sedikit menurun dari tahun sebelumnya dengan inflasi global diperkirakan melandai. Pertumbuhan ekonomi AS baik didorong oleh permintaan domestik, tetapi ekonomi Tiongkok masih lemah. PMI manufaktur AS menunjukkan kontraksi, menandakan penurunan aktivitas manufaktur selama 3 bulan berturut-turut. Nah, ini merupakan grafik inflasi konsumen. Inflasi di semua wilayah menunjukkan tren penurunan secara keseluruhan dengan beberapa variasi di antaranya. Indonesia memiliki inflasi relatif lebih stabil berkisar di sekitar 2,00% pada Juli 2024. Euro area dan UK memiliki inflasi yang lebih tinggi dibandingkan AS dan Tiongkok, namun masih mengalami penurunan sepanjang periode. Tiongkok tampaknya memiliki inflasi konsumen yang sangat rendah, bahkan mendekati deflasi. Nah, untuk selanjutnya, grafik ini menggambarkan tingkat suku bunga acuan di AS, Euro area, Tiongkok, dan Indonesia dari Juni 2023 hingga April 2024. AS mempertahankan suku bunga acuan pada kisaran tinggi 6,25%, menunjukkan kebijakan moneter yang ketat untuk mengendalikan inflasi. Euro area memiliki suku bunga di sekitar 5,50%, sementara Indonesia menunjukkan suku bunga yang relatif stabil di kisaran 3,45%. Tiongkok memiliki suku bunga di acuan yang paling rendah di antara negara lainnya, mencerminkan kebijakan yang lebih longgar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk tahunan, pada beberapa negara seperti data ini mencakup 3 periode, yaitu kuartal 3 2003, kuartal 4 2023, dan kuartal 1 2024. Dapat dilihat AS atau Amerika Serikat pertumbuhan ekonomi stabil sekitar 2,9% di kuartal 3 2023 hingga 3,0% di kuartal 1 2024. Ini menunjukkan pemulihan ekonomi yang moderat didukung oleh kebijakan moneter yang ketat namun masih menjaga aktivitas ekonomi. Selanjutnya untuk Euro area pertumbuhan ekonomi relatif terendah, hanya 0,5%
sampai 0 akibat tekanan inflasi tinggi dan suku bunga yang ketat yang memengaruhi konsumen dan investasi. Selanjutnya untuk UK, serupa dengan euro area, pertumbuhan ekonomi rendah berkisar 0,6% sampai 0,7%. Faktor seperti ketidakpastian pasca Brexit dan tekanan ekonomi global dapat memengaruhi kinerja ini. Untuk Tiongkok memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkisar 5,3% sampai 5,7% dengan peningkatan dari kuartal 3 2023 ke kuartal 1 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan pemulihan pasca pandemi dan dukungan kebijakan fiskal serta moneter untuk mendorong investasi dan konsumsi domestik. Yang terakhir ada Indonesia, pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5,1% sampai 5,05% sepanjang periode. Stabilitas ini mencerminkan ketahanan ekonomi domestik yang didukung oleh konsumsi masyarakat dan ekspor komoditas utama. Nah, jadi negara berkembang seperti Tiongkok dan Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan stabil, sedangkan negara maju seperti AS, Euro Area, dan UK menghadapi tantangan lebih besar seperti inflasi dan suku bunga tinggi yang membatasi pertumbuhan mereka. Sedangkan Tiongkok itu sendiri menjadi pemimpin dalam pertumbuhan ekonomi seperti Euro Area dan UK berada pada kondisi yang lemah dengan angka mendekati stagnasi. Next. Baik, di sini ada laporan survei triwulan pada tahun 2024 pada analisis fundamental industri perbankan tahun 2024. Next. Dan di sini ada survei orientasi bisnis perbankan triwulan yang keempat pada tahun 2024. Next. Penjelasannya, kinerja industri perbankan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Saat ekonomi tumbuh, permintaan kredit meningkat. Tetapi sebaliknya, saat melambat, permintaan kredit menurun. Ketidakpastian ekonomi global seperti konflik geopolitik atau krisis di negara besar dapat menyebabkan volatilitas pasar, mempengaruhi nilai tukar, dan penurunan permintaan kredit yang menimbulkan tantangan bagi perbankan. Perubahan suku bunga dana pihak ketiga (DPK) mempengaruhi keputusan masyarakat dalam menyimpan dana. Rata-rata suku bunga DPK menunjukkan tren meningkat karena kenaikan BI rate meskipun ada penurunan sebesar 25 bps pada September. Pada 2024, data historis menunjukkan hubungan erat antara suku bunga DPK, FFR, dan BI rate, di mana suku bunga deposit lebih sensitif terhadap perubahan BI rate dibandingkan tabungan dan giro. Dalam persaingan yang ketat, perbankan berupaya menarik dana nasabah dengan menawarkan suku bunga kompetitif. Kenaikan FFR dan BI rate akan diikuti dengan penyesuaian suku bunga DPK untuk mempertahankan likuiditas. Sebaliknya, penurunan BI rate biasanya diikuti dengan penurunan suku bunga DPK yang dapat meningkatkan jumlah uang beredar dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Next. Untuk selanjutnya, analisa fundamental perusahaan Bank BCA, BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN tahun 2024. Untuk Bank BCA-nya sendiri, kode sahamnya BBCA, BRI, BBRI, dan Bank Mandiri, BMRI, dan Bank BTN, BBTN. Di sini kami menjelaskan analisa fundamentalnya, di mana analisis fundamental adalah analisis harga saham yang fokus utamanya terdapat pada kinerja keuangan dan manajemen perusahaan. Analisis ini menggunakan data real dalam memproyeksikan dan mengevaluasikan suatu saham. Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari neraca perusahaan dan laporan laba rugi dan data-data keuangan lainnya yang digunakan sebagai sarana dalam menilai kinerja perusahaan dan potensi pertumbuhan perusahaan di tahun yang akan datang. Di sini untuk tahun 2021 hingga 2024 pada kuartal 2,
kami menggunakan rasio DER, EPS, ROE, dan ROA. Di mana untuk DER-nya sendiri adalah rasio perbandingan antara jumlah utang dengan ekuitas yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan DER yang kecil berarti memiliki fundamental yang baik. Untuk EPS dihitung dengan membandingkan laba perusahaan dengan lembar saham yang beredar. Semakin besar EPS, semakin baik fundamental perusahaannya. Untuk selanjutnya, ROE atau Return on Equity adalah perbandingan antara jumlah laba bersih dengan ekuitas perusahaan. Semakin tinggi ROE, semakin kuat fundamental perusahaan tersebut. Yang terakhir, ROA, Return on Asset, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas kontribusi aset perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan dalam menciptakan laba. Seperti yang kita lihat untuk perbandingan BCA, BRI, Mandiri, dan juga Bank BTN. Next. Sebelum ke interpretasinya, di sini kami juga untuk 2024 menggunakan per bulan dari Januari hingga saat ini. Untuk current valuation-nya seperti ini. Next. Profitability-nya, manajemen efektivitasnya. Lanjut. Dan solvensinya seperti ini. Lanjut. Dan juga dividennya. Lanjut. Untuk interpretasinya sendiri, analisis EPS, Bank Mandiri memiliki EPS tertinggi, menunjukkan laba per saham yang besar, efisiensi operasional, dan daya saing. BRI dan BCA memiliki EPS yang hampir setara, dengan BRI sedikit lebih tinggi. BCA meski sedikit lebih rendah, tetap menarik bagi investor berkat stabilitas keuangannya. Bank BTN memiliki EPS jauh lebih rendah, mengindikasikan tantangan profitabilitasnya. Untuk ROE-nya juga masih menonjol pada Bank Mandiri dengan ROE tertinggi, menunjukkan efisiensi dan pengelolaan modal. BCA juga menunjukkan kinerja solid diikuti dengan Bank BRI. Untuk Bank BTN masih ROE-nya terendah, mungkin karena fokus pada sektor perumahan. Untuk ROA-nya, Mandiri memiliki ROA konsisten di atas rata-rata, diikuti BRI yang menunjukkan peningkatan signifikan, BCA juga baik, tetapi peningkatannya tidak sebesar Mandiri dan Bank BRI. BTN tetap masih di bawah rata-rata industri dan membutuhkan perbaikan. Untuk analisis DER-nya, BCA memiliki DER terendah, menunjukkan struktur modal sehat. BRI dan Mandiri juga memiliki DER rendah, tetapi BTN menunjukkan DER yang tinggi, mengindikasikan ketergantungan pada utang. Untuk valuasi pasarnya pada tahun 2024, BBCA memiliki PBP dan PE ratio tertinggi, menunjukkan ekspektasi pasar yang positif. Untuk yang kedua, BRI-nya dan BTN memiliki PBP lebih rendah, mencerminkan tantangan yang dihadapi. Next. Untuk profitabilitasnya, BBCA lebih unggul dalam gross dan net profit marginnya, sedangkan BTN menunjukkan margin jauh lebih rendah. Efisiensi manajemennya, BBCA juga masih memimpin dalam ROE. Dengan BRI menunjukkan kemampuan menghasilkan pendapatan dari aset terbaik. Kesehatan keuangannya, Bank Mandiri menunjukkan leverage lebih aman dibandingkan bank yang lain, di mana memiliki ketergantungan tinggi dan pada pendanaan eksternal. Untuk kinerja harga saham, Bank Mandiri mencatat kenaikan harga saham tertinggi, sedangkan Bank BTN masih mengalami penurunan yang signifikan. Untuk dividennya, Bank BCA juga membayar dividen tertinggi, sedangkan Bank BRI memiliki yield tertinggi dan payout ratio yang tinggi. Next. Kepada rekan saya agar menjelaskan untuk selanjutnya.
Kalau ya di sini saya akan menjelaskan apa itu analisis teknikal. Analisis teknikal adalah metode untuk menganalisis pergerakan harga saham, komoditas atau aset lainnya berdasarkan data historis. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola, tren, dan level support serta resisten yang dapat membantu dalam mengambil keputusan beli atau jual. Analisis teknikal biasanya digunakan oleh trader yang bertransaksi saham secara jangka pendek seperti harian. Dalam melakukan analisis teknikal, trader akan memperhatikan grafik untuk mengenali pola harga, tren, dan sinyal. Analisis simple trend. Analisis simple trend adalah metode untuk mempelajari data historis dan teknik untuk memprediksi perilaku konsumen dan bisnis. Keterangan, indikator hijau biasanya menunjukkan bahwa tren bullish atau tren naik ya, menunjukkan area di mana harga memiliki support kuat, memberikan area di mana harga cenderung memantul untuk menunjukkan sinyal oversold. Indikator merah menunjukkan batas atas dan bearish itu turun, menunjukkan bahwa area resisten yang sulit ditembus, menghasilkan area yang di mana tekanan jual cenderung meningkat. Di sini ada dua saham ya. Ada saham BCA, tekanan saham BCA resisten untuk terlihat di sekitar 10.600 sampai 10.700. Dari awal tahun hingga Maret 2024, harga bergerak dalam tren bullish yang kuat dengan kenaikan konsisten melewati garis support hijau. Namun harga mulai terkoreksi pada bulan April dan menunjukkan fluktuasi antara level 9.800 sampai 11.000. Menciptakan pola sideways. Sideways itu harganya gak kemana-mana, yang dominan. Harga saat ini berada di dekat area support utama sekitar 10.000 dengan sinyal tekanan jual yang mulai melemah, sehingga ada potensi pantulan atau rebound. Area supportnya di sekitaran 10.000 suku utama. Jika harga bertahan di atas level ini adalah potensi rebound menuju resisten berikutnya. Jika harga menembus di bawah 10.000, support berikutnya adalah sekitar 9.800. Resisten pertama di area 10.474. Ini ada di area resisten. Kunci berikutnya adalah resisten di yang perlu ditembus untuk mengenai loss ketika di bawah 9.800 untuk menghindari kerugian lebih besar jika support gagal bertahan. Jika harga menembus resisten 10.700, ini sebagai entry hingga harga menunjukkan tanda stabil atau rebound dari support baru di lanjut. Kunaon man? Jika support ini ditembus, tekanan bearish dapat mendorong harga lebih rendah. Saat ini harga berada di area 4.380, mendekati garis support hijau yang menjadi sinyal area pengamatan penting apakah harga akan memantul atau menembus ke bawah. Dari Januari hingga Maret 2024, harga bergerak dalam tren naik bullish atau yang kuat didukung oleh pantulan dari garis support hijau. Namun sejak Maret hingga Juli terjadi pembalikan arah ke tren bearish yang ditandai dengan penurunan tajam, di mana garis merah mulai mendominasi setelah rebound pada bulan Agustus hingga Oktober 2024. Harga kembali melemah dan saat ini mendekati level support utama, menandakan tekanan jual masih dominan. Area supportnya 4.250 sampai 4.300 adalah area support yang kuat. Jika harga mampu bertahan di atas level ini, ada potensi pembalikan atau pantulan. Jika harga menembus di bawah 4.250, tekanan jual bisa semakin dalam. Membawa harga ke level 4.750 adalah resisten utama yang perlu ditembus untuk mengonfirmasi pembalikan tren ke bullish. Jika harga mampu melewati resisten ini, potensi tren naik ke area 5.000-an kembali terbuka. Strategi untuk investor support jika harga memantul di area 4.250 sampai 4.300, ini bisa menjadi peluang entry buy dengan target resisten 4.691 sampai 4.750. Pasang stop loss ketat di bawah 4.250 untuk meminimalkan risiko. Breakout resistance jika harga berhasil menembus resisten 4.691 ini bisa menjadi sinyal kelanjutan bullish dengan target kenaikan berikutnya.
di 5.000. Jika harga menembus di bawah 420, sebaiknya hindari membeli hingga ada konfirmasi stabilitas harga di bawah support baru. Saham BRI berada di area kritis dengan support kuat 4.250 sampai pada pergerakan harga ini akan menemukan arah tren berikutnya. Apakah akan jadi penurunan rebound atau melanjutkan pelemahannya? BRI-nya, BRI, BTN, Mandiri. Mandiri ini berada di area bawah dekat garis support hijau yang dapat menjadi indikasi oversold atau tekanan jual yang tinggi. Harga menunjukkan tren naik yang cukup signifikan dari Januari sampai 2024. Seperti terlihat dari garis hijau yang cenderung bergerak ke atas. Namun setelah mencapai level tertinggi sekitar 7.400 sampai 7.600 pada bulan September, harga mulai berbalik arah ke tren bearish seperti yang ditandai oleh dominasi garis merah. Harga telah menembus beberapa level support penting dan saat ini berada di area 6.200 sampai 6.300 yang mendekati garis hijau. Area ini berfungsi sebagai support kuat dan jika harga mampu bertahan ada potensi rebound ke atas. Area supportnya di 6.200 adalah support psikologis penting. Jika harga tembus ke bawah level ini, tekanan jual bisa mendorong harga lebih rendah. Resisten di area 6.854 sampai 6.987 adalah area resisten penting yang perlu ditembus untuk mengonfirmasi perubahan tren ke bullish kembali. Strategi untuk investor jika support bertahan, bullish akan menyusul. Pantau pembalikan harga di sekitar 6.200 sampai 6.300. Jika muncul candlestick bullish atau volume beli meningkat, ini bisa menjadi peluang untuk entry buy dengan target resistance di 6.854 sampai 6.987. Jika support tembus bearish akan berlanjut. Jika harga menembus di bawah 6.200 ini menandakan tekanan jual berlanjut dan harga bisa menuju level support berikutnya di sekitar 6.000-an. Pertimbangkan cut loss jika harga bergerak jauh di bawah 6.200 terutama jika diikuti volume jual besar. PTN. Harga saat ini terlihat berada pada area bawah di dekat garis hijau, mengindikasi potensi pelemahan atau oversold di tren saat ini. Harga sempat berada dalam tren naik cukup kuat, bullish, ditandai dengan breakout di atas garis hijau pada sekitar bulan Maret April 2024. Saat ini harga terlihat sedang berada dalam tren turun bearish dengan dominasi garis merah di atas menandakan tekanan jual masih tinggi. Area supportnya di sekitar 1.230 sampai 1.275 dianggap sebagai support kuat karena harga mendekati batas bawah indikator hijau. Resisten paling penting adalah di sekitar 1.396 sampai 1.413, area di mana harga sempat mengalami rejection sebelumnya. Jika harga mampu bertahan di area support, data support 1.230 sampai 1.275 dan menembus garis hijau ke atas, maka potensi reversal ke tren naik bullish bisa terjadi. Sebaliknya, jika harga tembus melemah dan menembus di bawah area support, kemungkinan tren bearish akan berlanjut menuju level support. Berikutnya, strategi untuk investor jika support 1.230 bertahan ini menjadi peluang entry buy untuk target resisten di 1.396 sampai 1.413. Tunggu konfirmasi breakout resisten garis merah sebelum melakukan aksi beli lebih lanjut. Jika harga menembus di bawah 1.230, sebaliknya lakukan cut loss untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Berikut analisis indikator MA moving average. Stop lah. Yes, mulai. Analisis teknikal harga ini adalah analisis indikator MA moving average 50 dan MACD. BCA terlihat ya
harga juga berada di bawah garis MA 50 yang saat ini sekitar 10.468. Kondisi ini menegaskan tren bearish dalam jangka menengah. Histogram MACD berada di zona negatif dengan momentum bearish yang kuat. Garis MACD berada di bawah garisnya, mendukung sinyal jual sell. Harga berada di support psikologis 10.000. Sehingga jika support ini bertahan, ada peluang teknikal ribuan. Pergerakan bullish atau baru bisa terjadi jika harga mampu menembus MA 50 di 10.468. Bank BRI. Bank BRI harga di bawah garis MA 50 menunjukkan bahwa tren jangka menengah sedang dalam kondisi bearish. Level MA 50 berada di sekitar 4.903 yang kini menjadi resisten. Kuat histogram MACD berada di zona negatif, menunjukkan momentum bearish masih dominan. MACD biru berada di bawah garisnya merah, mengonfirmasi sinyal jual sell. Tren masih bearish, tapi ada potensi bantuan rebound jika harga bertahan di support 4.250 sampai 4.300. Resisten kuat ada di MA 50 di 4.903. Mandiri harga berada di bawah MA 50 yang saat ini di level 6.935. Tren jangka menengah berada dalam tekanan bearish. Histogram MACD di zona negatif menunjukkan tekanan jual masih kuat. Garis MACD berada di bawah garisnya, mengonfirmasi sinyal bearish. Support ada sekitar 6.200 sampai 6.300. Jika level ini bertahan, peluang pantulan menuju 6.935 terbuka, namun jika support jebol, harga dapat turun terus ke 6.000-an. BTN harga di bawah MA 50 yang berada di level 1421 sama seperti saham lainnya, dan jangka menengah dalam kondisi bearish. Histogram MACD. Nah, menengah bearish. Histogram MACD berada di zona negatif menunjukkan momentum bearish. Garis MACD biru berada di bawah garis sinyal merah, memberikan sinyal jual. Harga saat ini berada di area support 1.250 sampai 1.275. Sehingga jika level ini bertahan, ada potensi teknikal rebound atau pantulan. Resisten berada di MA 50 di level 1.421 yang menjadi target pertama jika terjadi kenaikan. Next. Analisis BCA. Next, nah. Iya, orang dimaca. Next, nah. Next. Oke, untuk selanjutnya, Rekomendasi saham. Rekomendasi saham berdasarkan analisis fundamental dan analisis teknikal menurut penulis yang paling direkomendasikan yaitu BBCA, di mana prospek bullish jangka panjang memiliki fundamental kuat, likuiditas baik, dan berada di area support kritis dengan potensi rebound. BBCA merupakan pilihan terbaik untuk investasi jangka panjang dengan potensi rebound di area support 10.000-an. Rekomendasi kedua, BMRI, cocok untuk investor jangka menengah yang ingin memanfaatkan rebound di area support 6.200 sampai 6.300. Namun lebih spekulatif BBRI karena fluktuasi lebih besar, tetapi peluang rebound ada jika support bertahan. BBRI pilihan menarik untuk trader jangka pendek dengan peluang teknikal rebound ini dari 4.250 sampai 4.300. Dan untuk yang kurang direkomendasikan dari keempat bank ini yaitu BBTN. Tren masih bearish atau melemah tanpa sinyal teknikal yang kuat untuk pembalikan dan memerlukan perhatian lebih pada level support. Karena tekanan bearish masih dominan. Jadi saya sarankan untuk orang-orang yang pengen beli saham untuk jangka panjang pilih aja BBCA karena sahamnya itu gak kemana-mana, sideways aja. Next. Next. Nah, terima kasih kepada rekan-rekan saya telah memaparkan pembahasannya. Untuk kesimpulannya, setelah kami analisis saham berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 hingga 2024 saat ini pertumbuhan ekonomi global relatif membaik meski diliputi ketidakpastian global yang masih cukup tinggi. Meski demikian, ekonomi domestik masih tumbuh kuat, utamanya didorong konsumsi domestik, investasi, dan pengeluaran pemerintah di tengah kinerja ekspor yang terkontraksi sejalan dengan perlambatan perdagangan internasional dan normalisasi harga komoditas. Laporan analisis rekomendasi saham pada sektor industri keuangan untuk periode
2024 memberikan wawasan yang mendalam mengenai dinamika pasar saham di Indonesia, khususnya terkait dengan kinerja 4 bank, yaitu Bank BCA, BRI, Bank Mandiri, dan juga Bank BTN. Dalam konteks ini, sektor keuangan Indonesia telah mengalami perubahan signifikan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi termasuk inflasi dan suku bunga. Kinerja saham perusahaan yang terdapat di BEI sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi. Ini menjadikan analisis rekomendasi saham sebagai alat penting bagi investor untuk mengambil keputusan investasi lebih tepat. Berdasarkan analisis fundamental dan teknikal, pada perbandingan kinerja keempat bank di atas yang kami analisis dari data laporan keuangan masing-masing bank, bahwa rekomendasi saham untuk saat ini menurut kami kinerja Bank BCA, lalu Bank Mandiri, di mana keduanya prospek bullish jangka panjang, memiliki fundamental kuat, likuiditas baik, dan berada di area support kritis dengan potensi rebound. Dan yang paling tidak direkomendasikan yaitu Bank BTN, dikarenakan memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank lainnya. Mungkin dicukupkan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.